Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Pirnanda dengan NIM 112210559. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proposal PT Metro Indonesia yang meliputi profil tentang perusahaan, visi, misi, filosofi, bentuk sosialisasi dan artefak budaya PT Metro Indonesia, budaya dan standar kualitas PT Metro Indonesia, contoh pengukuran produktivitas PT Metro Indonesia, dan bentuk inovasi dan kreativitas sebagai bagian dari budaya organisasi PT Metro Indonesia. Sini yang pertama saya akan menjelaskan profil PT Metro Indonesia. Awal didirikannya PT Metro Indonesia pada tahun 1945. Semuanya berawal di garasi pada tahun 1945 sebagai hasil kolaborasi antara Ruth dan Elliot Handler serta Harold Madison. Mereka adalah desainer dan insinyur yang fokus kolektifannya pada kreativitas dan inovasi telah mengubah cara anak-anak bermain selamanya. Dalam beberapa dekade sejak saat itu, Mattel telah berkembang menjadi perusahaan mainan global terkemuka dan mencipta waralaba yang disukai oleh anak-anak dan keluarga di seluruh dunia. Salah satu kunci kesuksesan PT Mattel adalah kemampuan Mattel untuk memimpin dan menanggapi budaya populer serta memainkan peran penting di dalamnya, menciptakan mainan dan merek ikonik, membentuk gaya dan memberikan dampak sosial. Gambar di samping yaitu adalah salah satu momen favorit PT Mattel Indonesia dari sejarah PT Mattel Indonesia yang kaya. Barbie bergabung dengan daftar ikon Amerika yang disegani yang dilukis oleh Andy Warhol. Potret Barbie pertama kali dikabarkan terinspirasi oleh inspirasi Warhol, Billy Boy, seorang desainer perhiasan dan anggota komunitas pusat kota New York pada tahun 1980-an yang memiliki banyak koleksi boneka Barbie. Pabrik PT Mattel Indonesia Pabrik Barat PT Mattel Indonesia atau PTMI didirikan pada tanggal 8 Oktober 1992 di Cikarang, Jawa Barat sebagai pabrik pertama Mattel Indonesia. Dibangun di atas lahan seluas 45.000 meter persegi, Pabrik Barat awalnya bertanggung jawab atas pembuatan boneka Barbie. Pada tahun 2016, pabrik tersebut diubah menjadi pabrik diecast canggih yang sekarang dikenal dengan MIDC atau Mattel Indonesia Diecast. Pabrik tersebut mulai berproduksi pada tahun 2017 dan sekarang menjadi produsen utama paket 5 mobil Hot Wheels secara global. Mattel adalah perusahaan mainan dan hiburan keluarga terkemuka di dunia dan memiliki salah satu portofolio merek paling ikonik di dunia. Kami melibatkan konsumen melalui merek waralaba kami termasuk Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Thomas and Friends, Uno, Master of the Universe, MacBook, Monster High, Mega, dan Polly Pocket. Sebagai bukti kekayaan intelektual populer lainnya yang kami miliki atau lisensiasikan melalui kerjasama dengan perusahaan hiburan global. Penawaran Mattel meliputi mainan, konten, produk konsumen, pengalaman digital, dan langsung. Produk yang dijual oleh Mattel bekerja sama dengan perusahaan retail dan e-commerce terkemuka di dunia. Sejak didirikannya pada tahun 1945, Mattel bangga menjadi mitra terpercaya dalam memberdayakan generasi atau menjelajahi keajaiban masa kanak-kanak dan mencapai potensi penuh mereka. Pabrik Timur PTMI adalah produsen utama boneka Barbie di dunia. Pabrik Timur menempati lahan seluas 88.000 meter persegi. Hingga saat ini pada musim puncak, kedua pabrik tersebut telah mempekerjakan hingga sekitar 9.000 orang. Nah, Mattel juga membuka pabrik Timur atau PTMI sebagai perluasan dari lokasi aslinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi PT Mattel Indonesia, misi PT Mattel Indonesia, serta filosofi PT Mattel Indonesia.
Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan visi PT Mattel Indonesia. Visi PT Mattel Indonesia yaitu menjadi perusahaan mainan terdepan di dunia yang membangun kebahagiaan dan kreativitas anak-anak. Yang selanjutnya, misi PT Mattel Indonesia yaitu menciptakan produk dan pengalaman inovatif yang menginspirasi penggemar, menghibur penonton, dan mengembangkan anak-anak melalui permainan. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan mengenai filosofi PT Mattel Indonesia. Filosofi PT Mattel Indonesia yaitu kreativitas dan inovasi, serta keamanan dan kualitas sebagai prioritas utama PT Mattel Indonesia. Next, saya akan menjelaskan mengenai bentuk sosialisasi dan artefak budaya. Baik, bentuk sosialisasi PT Mattel Indonesia yaitu yang pertama bentuk sosialisasi PT Mattel Indonesia yang pertama yaitu pelatihan karyawan baru tentang nilai-nilai perusahaan. Yang kedua yaitu workshop dan seminar tentang inovasi dan kreativitas. Yang ketiga yaitu program mentorship untuk pengembangan karyawan. Dan yang terakhir yaitu komunitas internal melalui newsletter dan internet. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai artefak budaya PT Mattel Indonesia. Yang pertama yaitu logo PT Mattel yang mencerminkan kreativitas dan permainan. Yang kedua yaitu desain kantor yang menyenangkan dan inspiratif. Yang ketiga yaitu produk mainan yang inovatif dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu seragam karyawan dengan logo PT Mattel Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya dan standar kualitas PT Mattel Indonesia. Budaya PT Mattel Indonesia yang pertama itu kolaboratif dan inovatif. Yang kedua yaitu fokus pada keamanan dan kualitas. Yang ketiga yaitu menghargai kreativitas dan keberanian. Selanjutnya standar kualitas PT Mattel Indonesia yang pertama yaitu mengikuti standar globalisasi ISO 9001. Yang kedua yaitu memenuhi regulasi keselamatan produk. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pengujian produk secara ketat. Next, saya akan menjelaskan juga contoh pengukuran produktivitas PT Mattel Indonesia. Yang pertama yaitu kuantitas produk mainan per hari. Yang dimaksud dengan kuantitas produk mainan per hari yaitu mengukur jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu tingkat kepuasan pelanggan atau survei dan umpan balik. Yang dimaksud dengan tingkat kepuasan pelanggan atau survei dan umpan balik yaitu mengukur kepuasan pelanggan melalui survei dan umpan balik. Yang ketiga yaitu waktu pengiriman produk. Yang dimaksud dengan waktu pengiriman produk yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Yang keempat yaitu tingkat kesalahan atau cacat produk. Yang dimaksud dari tingkat kesalahan dan cacat produk yaitu mengukur tingkat kesalahan dan ketidaksesuaian produk. Dan yang terakhir yaitu biaya produksi per unit. Dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk inovasi dan kreativitas sebagai bagian dari budaya organisasi PT Mattel Indonesia. Yang pertama yaitu mengembangkan produk baru. Maksudnya di sini yaitu menciptakan produk mainan yang inovatif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Dengan penggunaan
teknologi yaitu mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan mitra. Yang dimaksud dengan kolaborasi dengan mitra yaitu bekerja sama dengan mitra bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Dan yang terakhir yaitu pengembangan karyawan. Yang dimaksud dengan pengembangan karyawan itu mendorong karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Begitu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.